Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib Matan Abi Syuja fi Al-Fiqh Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan ini alhamdulillah masuk di fasal terakhir dalam Kitabut Thaharah. Pasal yang terakhir dalam Kitabut Thaharah yang kalau kita selesai darinya insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan sholat. Tapi pembahasan kita di malam hari ini yang kita masuki adalah pembahasan yang tentunya lebih rumit daripada sebelumnya. Dia pembahasan penutup dalam Kitabut Thaharah, tapi dia adalah pembahasan yang paling susah. Yaitu pembahasan seputar darah yang keluar dari seorang perempuan. Beliau Al-Imam Abu Thayyib Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita beberapa permasalahan yang harus ditahu oleh seorang muslimah secara khusus dan oleh seorang muslim secara umum tentang darah yang keluar dari seorang perempuan. Dan yang beliau akan sebutkan adalah pembahasan-pembahasan pokoknya. Yang mungkin tidak diberikan keluasan untuk kita tidak mengetahuinya. Karena pentingnya. Apakah terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak sesama manusia. Karena masalah darah ini, darah perempuan, ada yang terkait dengan hak Allah. Masalah sholat, puasa, haji. Dan ada juga yang terkait dengan hak hamba sesama. Seperti seorang perempuan, kalau dia haid, terkait dengan suaminya. Ya, kalau dia nifas. Demikian pula kalau keluar darah selain haid dan nifas. Ini terkait dengan hubungan suami istri. Ini hal-hal yang beliau akan sebutkan adalah permasalahan pokok terkait dengan yang kita sebutkan tadi. Apakah hak Allah atau hak hamba? Kata beliau rahimahullah, faslun, kita masuk di pembahasan beliau. Pasal la yakhruju minal farji salah satu dima. Dan keluar dari farj ini biasa digunakan untuk kelamin atau kemaluan perempuan. Karena kalau kelamin atau kemaluan laki-laki disebut dzakar. Walaupun kadang juga kelamin laki-laki disebut farj juga. Tapi penggunaan secara khusus ini biasa dipakai untuk perempuan.
Kata beliau biasa keluar, dan yang keluar dari farj seorang perempuan itu berupa darah, itu ada 3. Kalau ada darah yang keluar, tidak keluar dari 3 ini. Ini tentunya berdasarkan penelitian. Beliau sampaikan di sini berdasarkan penelitian. Yang pertama, damul haid. Ada darah yang keluar darinya yang disebut dengan darah haid. Ini kata haid, dia kata Arab tapi sudah biasa di Indonesia kita ucapkan. Maknanya secara bahasa adalah as-sailan, yang mengalir. Karena darah haid itu tadinya membeku di dalam rahim. Setelah itu pecah, maka akan mengalir. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, haid adalah damun yakhruju ba'da bulugil mar'ah fi awqatin maksusotin ala ausofin maksusotin. Secara istilah darah haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah dia balik. Karena darah ini kalau keluar berarti dia balik. Berarti dia sudah masuk usia balik. Keluar di waktu-waktu khusus. Dan di atas ciri atau sifat khusus. Nanti akan disebutkan ciri dan sifatnya. Iya. Dia adalah darah damun tobi'ah. Darah tabiat. Menunjukkan atas sehatnya seorang perempuan. Kalau haidnya lancar, berarti dia perempuan yang sehat. Perempuan yang normal. Ini darah tabiat. Jibillah. Memang dia dicipta ada. Pasti yang keluar darah haid darinya. Di waktu khusus, tidak sembarang waktunya. Dan di atas sifat serta ciri khusus. Ini darah haid. Darah yang keluar pertama dari seorang perempuan. Jenis darah yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wadamun nifas. Dan ada yang disebut dengan darah nifas. Ada yang disebut dengan darah nifas. Darah nifas adalah damun yakhruju bisababil wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Ini takbir yang umum untuk darah nifas. Apakah keluarnya setelah melahirkan atau saat mau melahirkan? Itu sudah masuk nifas. Ada orang sudah datang masa dia melahirkan. Sudah mulai sakit perutnya, sudah pembukaan bilang dokter, terus ada keluar cairan. Maka itu sudah mulai terhitung darah nifas. Dan ada hukum yang terbangun di atasnya nanti. Atau yang keluar setelah melahirkan. Itu disebut darah nifas. Itu disebut darah nifas. Yang ketiga, wadamul istihadah. Yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah ini, dia adalah darah yang keluar dari seorang perempuan bukan di waktu khusus. Juga tidak berada di atas sifat atau ciri yang khusus. Dia keluar
menunjukkan bahwa perempuan itu sedang dalam keadaan sakit. Karena darah istihadah adalah dam irkun. Darah disebabkan karena ada urat yang putus atau ada urat yang pecah. Tidak pada waktu-waktu tertentu. Kapan ada uratnya yang putus atau pecah, maka akan keluar yang bernama darah istihadah. Kalau darah nifas tidak ada masalah karena dia punya tanda melahirkan. Yang masalah nanti adalah darah istihadah dengan darah haid. Kapan bermasalahnya? Bermasalahnya kalau keluar bersamaan. Kalau keluar bersamaan. Kalau keluarnya beda, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Makanya para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Karena dua ini yang masalah. Kalau darah nifas tidak ada masalah. Karena tidak akan keluar kalau orang tidak melahirkan. Tidak mengandung. Ini yang masalah adalah darah haid yang memang ada setiap bulan. Kadang seorang perempuan muncul darah istihadahnya. Sekarang apa bedanya darah istihadah dengan darah haid? Kenapa perlu dibedakan? Karena beda hukumnya. Nanti di hukum-hukum yang akan datang, itu penjelasan tentang darah haid. Misalnya nanti akan disebutkan, seorang perempuan yang haid, itu dilarang baca Quran, dilarang menyentuh mushaf, dilarang membawa mushaf, dilarang bagi suaminya mendatanginya, ya, dilarang baginya untuk tawaf dari Baitullah. Ini semua terkait dengan darah haid. Yang akan kita bahas nanti. Sementara darah istihadah tidak ada kaitannya dengan hukum itu. Artinya kalau orang keluar dari istihadah, tetap boleh baca Quran. Boleh memegang Quran. Tetap boleh bagi dia untuk tawaf. Tetap boleh bagi dia untuk didatangi oleh suaminya. Jadi beda hukumnya. Makanya perlu kita tahu apa perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Dengan darah istihadah. Disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau sebutkan 4 perbedaan pokok antara darah haid dan darah istihadah. Iya. Karena secara umum Nabi SAW katakan damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Darah haid itu dikenal. Beda dengan darah biasa. Artinya berarti pasti ada perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Sekarang apa perbedaannya? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti rahimahullah. Ada 4 perbedaan pokok yang paling inti antara darah haid dan darah nifas. Walaupun di sana ada lagi ulama yang menyebutkan tambahan-tambahannya. Cuma ini yang paling pokok. Perbedaan pertama dari sisi bau. Dari sisi bau. Darah haid itu bau, busuk. Karena dia adalah darah yang terkumpul di dalam rahim lama, kemudian pecah keluar. Jadi bukan darah segar yang baru keluar, tapi sudah lama terkumpul di rahim, pecah keluar, busuk. Sementara darah istihadah tidak busuk, bahkan tidak berbau. Seperti darah biasa yang keluar kalau kita teriris. Itu darah istihadah. Karena dia ada urat yang putus, ada urat yang pecah, lecet, keluar darahnya. Keluar
darahnya. Iya. Ini perbedaan yang pertama. Dari sisi baunya. Dari sisi baunya. Perbedaan yang kedua. Dari sisi warna. Dari sisi warna. Darah haid, Nabi SAW katakan aswad, hitam, atau condong kepada hitam. Disebut oleh para ulama, dia seperti benda yang terbakar. Itu darah haid. Sementara darah istihadah tidak hitam. Atau tidak condong kepada kehitaman. Iya. Itu dari sisi apa itu? Warnanya. Iya. Perbedaan yang ketiga. Iya. Dia perbedaan setelah keluarnya. Darah haid. Biasanya kalau dia sudah mengalir. Tidak tajamud. Tidak membeku lagi. Kan dia kan sudah membeku di dalam rahim. Kemudian pecah, mengalir. Makanya seorang perempuan itu kalau haid, dia bisa tembus darahnya kalau lagi kencang-kencangnya. Sementara darah istihadah tidak. Dia keluar, kalau sudah keluar akan membeku. Mengental. Iya. Antum lihat orang potong kambing, potong sapi misalnya di hari kurban. Kan dipotong darahnya mengalir. Setelah mengalir apa? Kalau didiamkan akan tajamud, akan membeku darahnya. Itu darah biasa. Kalau darah haid, enggak. Ketika dia mengalir, maka dia tidak akan membeku. Ini perbedaan ketiga. Perbedaan ketiga. Perbedaan yang keempat, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, darah haid, dilihat dari bentuknya, warnanya, dia darahnya, ketika keluar warnanya kan hitam. Mereka bilang dia tebal. Tebal. Kalau darah istihadah, tipis. Iya, tipis. Ini dari sisi, iya, dia bentuknya saat dia keluar. Ini 4 perbedaan yang belum sebutkan. Ada para ulama lain menambahkan perbedaan kelima. Tempat keluarnya. Kalau darah haid itu dari dalam rahim. Disebutkan dia adalah min qa'rir rahim. Dari dasar rahim. Di dalam rahim pecah keluar. Sementara darah istihadah bukan dari dalam rahim. Bahkan dia keluar setelah rahim. Iya. Setelah rahim. Ada urat yang putus. Pecah. Mengalir darahnya. Mengalir darahnya. Iya. Ini banyak bentuknya. Kalau ada orang kecelakaan. Atau semisalnya. Atau disebutkan oleh para ulama. Damul bikaroh. Darah perawan. Darah perawan. Itu kan keluar karena ada urat yang putus. Nah, itu bukan darah haid. Karena dia keluar bukan dari dalam rahim. Tapi apa? Setelahnya rahim. Ini perbedaan kelima di antara yang menyebutkan perbedaannya. Iya. Di antara yang menyebutkan perbedaannya. Iya. Ada juga para ulama lain menambahkan perbedaan yang keberapa? 6. Darah haid keluar di waktu-waktu khusus. Perempuan punya kebiasaan. Di waktu khusus. Atau dia tidak punya kebiasaan tapi hari-harinya itu tertentu. Ada dia punya perempuan punya kebiasaan di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Atau ada perempuan tidak punya kebiasaan tapi ada hari-hari, ada jumlah harinya. 6 hari atau 7 hari atau 8 hari. Sementara darah istihadah
tidak punya waktu khusus. Juga bahkan tidak punya hari-hari khusus. Ya, kapan ada urat pecah, sudah keluar. Akan keluar. Itu darah istihadah. Darah haid ada waktunya. Ini beberapa perbedaan antara darah haid dan darah apa? Istihadah. Nah, sekarang kita lanjut. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, fal haidu huwa ad-damul kharij min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladah. Maka haid, dia adalah darah yang keluar dari kelamin seorang perempuan karena dia sehat. Bukan karena sebab melahirkan. Karena sehat untuk mengeluarkan darah istihadah. Karena darah istihadah berarti dia sakit. Ada penyakit, ada urat yang putus. Bukan karena sebab melahirkan untuk mengeluarkan apa? Darah nifas. Karena darah nifas keluar karena apa? Melahirkan. Itulah darah haid. Wa huwa damul kharij wan nifas huwa damul kharij akibal wiladah. Dan nifas dia adalah darah yang keluar saat melahirkan atau setelah melahirkan. Wal istihadah, sementara darah istihadah huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Sementara darah istihadah dia adalah darah yang keluar pada selain waktu haid dan selain waktu nifas. Itu yang disebut dengan apa? Darah istihadah. Setelah itu belum mulai rinci sekarang permasalahan haid. Karena selain haid, istihadah. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Paling sedikit haid itu sehari semalam. Ucapan beliau, haid paling sedikit adalah sehari semalam. Ini dibangun di atas madhab Syafi'iyah yang mereka katakan berdasarkan penelitian tidak ada katanya perempuan yang haid kurang dari sehari semalam. Itu sebabnya. Iya. Itu kata mereka. Disebutkan oleh para ulama, mereka katakan ini adalah al-istiqra' wa tatabbu'. Dia adalah berdasarkan penelitian. Setelah diamati, diteliti bahwa paling sedikit haid itu apa? Sehari semalam. Pendapat mereka ini disebutkan oleh ulama lain ini menyelisih Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan darah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Apa jawaban Allah? Kul huwa ada ta'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan, itu darah kotor. Itu darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Kan jauhi perempuan saat dia haid. Berarti sebabnya adalah apa? Haid. Tidak ada disebutkan berapa lamanya dia haid. Berapa sepaling sedikitnya? Tidak ada. Yang dimunculkan adalah darahnya. Kapan ada darah? Dengan ciri darah haid. Haid. Bahkan kata para ulama, walaupun sesaat.
Dan pendapat ini insya Allah lebih kuat. Karena tidak ada pembatasan dalam ayat. Kalau berdasarkan penelitian, penelitian bisa berubah. Bisa saja nanti ada perempuan yang haid kurang dari sehari semalam. Bahkan memang sudah ada di sana ulama Hanafiyah, mereka berteliti, melakukan penelitian, kata mereka haid itu harus 3 hari 3 malam. Gimana? Ini penelitian, kalau penelitian berbeda orang. Berbeda orang dalam menghukumi. Maka hukum paling tepat adalah kita lihat darah. Kapan keluar darah? Di atas ciri darah haid, busuk. Ya. Setelah keluar, tidak membeku lagi. Warnanya tebal. Iya. Kalau dia hanya setetes melengket di pakaian misalnya, pasti warnanya coklat. Ya, kehitaman. Beda kalau darah biasa. Kalau kita dapat itu ciri, haid. Bahkan kata para ulama, walau sa'ah, walaupun sesaat. Walaupun setetes. Karena disebutkan dalam Al-Quran adalah yang penting darahnya. Kapan dilihat, dijumpai dan didapati. Ada keluar darah haid, maka dia dianggap haid. Ini paling sedikitnya. Ini paling sedikitnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebanyakan perempuan haid itu 6 atau 7. Keumuman perempuan. Kebanyakan perempuan itu kalau haid, mereka haid 6 hari atau 7 hari. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau ini, kebanyakan ini berdasarkan apa juga yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Hamnah bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha, tahidina sittata ayyamin aw sab'atan, tahidina sittata ayyamin aw sab'atan fi ilmillahi ta'ala tummaktasili. Kamu haid 6 hari atau 7 hari dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakannya. 6 hari atau berapa? 7 hari. Kamu haid 6 hari atau 7 hari. Ini kebanyakannya. Wa aktaru khamsata asyara yauman. Paling lamanya seorang perempuan haid adalah 15 hari. Ini berdasarkan juga penelitian. Dan di sana ada juga ulama yang meneliti bahwasannya mereka dapati ada perempuan yang haid 17 hari. Makanya dalil dengan penelitian ini kadang berubah. Tergantung penelitian. Iya. Yang jelas dalam penelitian para ulama kita sampai sekarang ini belum ada perempuan yang haid melebihi 17. Pernah didapat 17. Ada yang 15. Ada yang 15. Ini paling banyaknya. Apa fungsinya? Apa manfaatnya kita tahu terbanyak? Fungsinya nanti kalau keluar darah istihadah. Ada seorang perempuan sudah 15 hari masih keluar darah. Ada seorang perempuan sudah 17 hari masih keluar darahnya. Pastikan itu bukan darah haid. Itu sudah penyakit. Itu sudah istihadah. Rinciannya nanti kita lihat. Ada lagi pembahasan berikutnya. Ketika ada perempuan keluar darahnya lebih, kita tanya dulu, kamu punya kebiasaan gak? Nanti ada rinciannya seperti itu. Kalau dia bilang, saya punya kebiasaan. Biasanya saya dari mulai haid sampai saya umur 25 tahun, 26 tahun misalnya. Itu selalu kebiasaannya 7. Tiba-tiba keluar sampai 8, 9, 10. Oh, lebihnya bukan haid. Karena Nabi SAW juga pernah datang, seorang perempuan ditanya. Saya keluar darah terus, tidak pernah putus. Iya,
Apa ada is-sholat? Apakah saya harus meninggalkan sholat? Karena kan kalau keluar darah berarti tidak boleh sholat. Maka Nabi SAW menuntunkan kepadanya, umkuthi qadr ayyami allati kunti tahidina fi. Tahan, jangan sholat sekadar hari-hari yang biasa kamu haid padanya. Kalau sudah lewat itu, iktasili wa sholli, silakan mandi dan sholat. Itu kalau punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan. Kalau dia bilang, saya tidak punya kebiasaan, memang tidak teratur. Maka kita tanya lagi pertanyaan yang kedua. Apakah kamu bisa membedakan darahnya? Karena Nabi bilang, damul haid, damun aswad, yu'rob aswad. Apakah kamu bisa membedakan darah? Karena darah haid itu dikenal hitam. Kalau dia jawab bisa, sudah. Kalau yang keluar di atas ciri darah haid, kamu haid di situ. Ketika nanti keluar, cirinya bukan di atas darah haid, maka kamu mandi, sholat. Kamu mandi, sholat. Ini kalau dia punya, bisa membedakan darah. Yang masalah yang ketiga. Kalau kita tanya, jadi dia keluar darah terus. Kita tanya, punya kebiasaan? Tidak. Bisa bedakan darah, misalnya dia belum belajar. Antara darah haid sama darah istihadah. Tidak bisa juga. Iya. Dan anggaplah dia masih pemula, baru pertama haid. Kan belum punya kebiasaan. Biasanya orang yang baru pertama haid juga belum kenal darah haid. Belum kenal darah haid. Apa yang harus dilakukan? Dalam masalah ini, kalau dia tidak punya kebiasaan juga tidak membedakan, tidak bisa bedakan darah, maka para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum perempuan yang seperti itu. Tapi yang paling bagusnya, yang paling pertengahannya adalah kalau dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa bedakan darah, maka dia haid, hitung dirinya haid di atas kebiasaan kebanyakan perempuan haid. Karena Nabi SAW pernah menuntunkan seperti itu. Sholatlah kamu, iya, 24 hari atau 23 hari. Sholatlah kamu 24 hari atau 23 hari. Apa maksudnya itu? Artinya hitung dirimu haid 6 hari karena 24 dia sholat. Atau berapa? 7 hari. Itu kebanyakan apa? Perempuan haid. Walaupun masalah yang ketiga ini yang paling rumitnya. Kan dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darah. Tidak bisa membedakan darah. Iya. Yang jelas kalau memang dia ragu, ya, orang-orang di sekitarnya semua kacau, tidak punya kebiasaan. Semua orang di sekitarnya juga tidak tahu darah yang mana darah haid, mana yang bukan. Maka dia boleh haid terbanyak 15 hari. Itu dia sholat 15 hari, dia tidak sholat berapa? 15 hari. Ini paling ujungnya. Dari seorang perempuan yang rumit keadaan ini. Dan ini jarang ya, enggak semua perempuan. Karena masalahnya darah istihadah ini adalah darah yang keluar karena ada penyakit dan enggak terus menerus. Itu karena ada urat yang pecah. Ini tentang haid terbanyak dan tersedikitnya. Kemudian beliau berkata wa aqallun nifas lahdah. Nifas paling sedikitnya lahdah sesaat. Dan ini betul. Sama juga dengan haid tadi. Iya kan? Ada seorang perempuan melahirkan. Anggaplah dia tidak melahirkan secara normal misalnya. Atau normal.
keluar anaknya, keluar semua juga darahnya. Setelahnya tidak ada lagi darah. Sudah suci. Sudah bisa suaminya langsung. Tapi kan masalah tega atau tidak masalah lain. Ya urusan suami istri. Tapi itulah. Karena kan nanti hukumnya dia tidak mendatangi istrinya itu saat istrinya haid atau apa nih? Nifas. Ini paling sedikitnya. Wa aktsaruha sittuna yauman. Paling panjangnya adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan kebanyakan perempuan paling panjangnya adalah 40 hari. Bahkan mayoritas ulama memastikan tidak ada 60, 40 saja. Kalau setelah 40 masih keluar darah, dilihat. Kalau pas dengan kebiasaan haidnya, haid. Kalau tidak pas, karena biasanya perempuan juga kalau menyusui, dia tidak haid. Biasanya. Karena yang tadi hormon, kan darah haid itu disebabkan karena adanya hormon yang berkumpul, ya kan, di rahim. Biasanya itu kalau saat hamil jadi makanan janin. Kalau saat menyusui lari ke air susunya. Sehingga ketika hamil atau menyusui biasanya tidak haid. Maka kalau keluar masih sudah lewat dari 40 masih keluar. Hukumi itu kan ada urat yang masih belum sembuh. Masih putus atau lecet. Dia harus mandi. Sudah wajib sholat. Sudah boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Ini terkait dengan hal tersebut. Itu bahkan disepakati, bahkan hal tersebut dinukil walaupun yang benarnya adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama kita. Mayoritas dari ulama kita yang mengatakan dia adalah 40 hari. Adalah 40 hari. Karena memang dari masa ke masa jarang perempuan ya yang nifas lebih dari 40. Yang ada itu kurang dari 40. Kalau kurangnya banyak. Dan perempuan ingat, perempuan tidak harus dia tunggu 40. Dia tetap lihat darah. Kapan darahnya sudah kering, sudah tidak nifas lagi. Ini kadang terjadi kesalahan dari sebagian perempuan. Dia sudah tidak ada darah keluar, masih tidak sholat. Dengan alasan belum 40. Enggak. Darah nifas itu sama hukumnya dengan darah haid. Kalau lihat darah maka nifas. Kalau tidak ada darah maka tidak nifas. Maka tidak nifas. Misalnya ada seorang perempuan, dia lahir enggak, lahir normal. Dia lahir di sesar misalnya. Iya. Dokternya sebelum dia setelah keluarkan anaknya, dia keluarkan semua darah dalam rahimnya. Sehingga setelah itu ditutup tidak ada lagi keluar darah. Sudah tidak nifas. Bukan menunggu 40. Karena ilahnya adalah darah, bukan melahirkan. Ilahnya adalah, sebabnya adalah apa? Darah, bukan melahirkan. Kalau dia melahirkan ada darah, maka ada nifas. Kalau dia melahirkan tidak ada darah, tidak ada nifas. Ini yang perlu diperhatikan. Karena itu tadi, banyak di masyarakat. Kalau melahirkan, tunggu 40 baru dia mandi, baru dia sholat. Tidak, ini bukan masalah 40-nya. Ya kan? Karena ada orang nifas hanya 20 hari. Bahkan ada saya punya sahabat waktu di Yaman. Dia katakan istrinya biasanya kalau haid cuma 3 hari. Kalau dia nifas itu selalu 7 hari saja. Itu sudah anak keberapa katanya. Anak ke-5 waktu itu atau anak ke-7. Dia bilang istrinya selalu kalau nifas lahir normal, lahir biasa. Itu selalu cuma 7 hari. Gimana itu? Ya sudah suci. Kan ilahnya darah, bukan hari. Kalau ada darah, ada nifas.
Kalau tidak ada darah, tidak ada nifas. Ini harus diperhatikan oleh setiap muslimah. Demikian pula oleh setiap muslim. Karena masalahnya dia harus perhatikan istrinya. Jangan sampai istrinya meninggalkan yang wajib, dia tidak pedulikan. Dia tidak pedulikan. Juga terkait dengan haknya. Iya kan? Kalau istri habis melahirkan suci 7 hari, kan nikmat. Tidak perlu tunggu 40. Di sana banyak orang libur 40 hari, kita tidak libur. Kan terkait dengan kita juga. Makanya harus dipelajari. Ini oleh muslim, demikian pula muslimah. Ya, apalagi muslimah. Tentunya lebih harus lagi. Lebih harus lagi. Kemudian beliau lanjutkan. Ini cabang tadi di antara pembahasan sebelumnya. Wa aqallu tuhur bainal haidatain khamsata asyara yauman wala hadda li aktsarihi. Paling sedikit masa sucinya antara 2 haid adalah 15 hari. Kan kita bilang tadi kan hari haid terbanyak berapa? 15. Berarti sucinya berapa? Sucinya berapa antara 2 haid? Ya 15 juga. 15. Karena bulan kan 30. Kalau bukan 29. Iya kan? Karena Nabi SAW katakan. Asyahru hakada. Wahakada. Perhatikan tangannya. Karena Nabi berisyarat dengan tangan. Iya. Kalau tidak melihat ini tidak tahu jumlahnya. Karena harus melihat. Ini ditahu oleh orang melihat. Orang buta tidak tahu. Nabi bilang asyahru hakada. Wahakada. Wahakada. Berapa itu? 29. Fa'in gumma alaikum. Kalau tertutup di 29 kita lihat hilal. Tertutup, ada awan. Faqduru kalati. Maka di situ baru takdirkan 30 bulannya. Tidak ada bulan dalam Islam 31. Dipahamkan? Berarti kalau ada orang haid 15 hari. Berarti sucinya apa? Berapa? Kalau bulannya 29 berarti berapa? 14. Kalau bulannya 30, 15. Ini bagi orang yang haid 15. Kalau ada orang haid 7, berapa jarak antara sucinya? Harus berpikir terus ini. Nah, sekarang kan ada orang haid, dia biasanya 7. Berapa sucinya? 23. Hah? 22? Baiklah, baik-baik. Beliau bilang kalau 29 bulannya berarti 22. Betul tahu gak? Iya. Kalau 29 berarti 22. Kalau 30? 23. Kalau ada orang haid biasa 3 hari. Berapa sucinya? 27 kalau 30. 26 kalau 29. Dipahami kan? Tapi masalahnya sekarang ada orang haid hanya sesaat. Berapa sucinya? 30 kurang sesaat. Iya kan? Iya kan? Kalau bulannya berapa? 30. Kalau bulannya 29. Iya 29 kurang sesaat. Kan yang dihitung saat haid. Antum paham ini? Itu harus dipahami. Terkait dengan hukumnya. Kemudian. Belum lanjutkan berikutnya lagi. Kayaknya kita tidak bisa selesaikan satu kali ya. Karena membutuhkan konsentrasi ini. Belum lanjutkan. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyatu tis'asinin wala hadda li aktsarihi. Ini faedah Masya Allah.
Beliau berkata, paling mudanya usia seorang perempuan itu mulai haid adalah 9 tahun. Itu paling mudanya. Iya, makanya hati-hati yang menentukan masa balik 15 tahun. Hati-hati. Karena masa balik itu ditentukan. Kalau keluar haid, balik. Bukan tahun, tapi haid. Hati-hati dari para bapak. Anaknya perhatikan. Karena sebagian orang kadang dia berpikir 15 tahun baru apa? Balik. Tidak. Kalau haid, balik. Kalau haid maka sudah balik. Ini tanda balik. Dan penulis bilang, paling mudanya usia seorang perempuan mulai haid itu 9 tahun. Ini mereka pakai penelitian. Dan yang benarnya pakai penelitian ini tidak terlalu mundobit, tidak terlalu pasti. Karena nanti bisa ada perempuan haid sudah 6 tahun, sudah haid. Bisa saja. Ada perempuan haid 8 tahun, bisa saja. Makanya di sini yang benarnya adalah yang dipakai bukan umurnya, tapi darah. Kapan darah haid dengan ciri darah haid keluar, kita bilang kamu sudah haid. Kan darah haid dikenal. Dan kalau cirinya bukan darah haid berarti kita bilang bukan. Ini pendapat yang kuat dan yang benarnya. Karena memang di dalam Al-Quran di ayat yang kami sebutkan tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Kul huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan itu darah kotor, itu najis, jauh perempuan saat haid. Ini kapan ada darah haid, kapan tidak maka tidak haid. Paham kan? Wala hadda li aktsarihi. Masya Allah. Dan tidak ada batasan untuk tuanya. Berapa umur perempuan itu tidak haid lagi? Tidak ada. Ada orang bilang 50 tahun. Tapi kan ini berbicara 50 tahun. Bisa saja ada orang perempuan sudah 60 tapi masih haid. Tidak ada batasannya yang benarnya. Berdalil dengan ayat tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakan itu darah kotor, itu najis. Kapan ada maka haid. Walaupun umurnya misalnya 40 tahun tidak ada lagi darah. Sudah kita bilang kamu sudah tidak haid lagi. Ada orang berumur 60 tahun masih haid. Haid. Bagi yang mengatakan usia 40 itu terakhir. Berarti setelahnya itu kalau keluar bukan haid. Itu masalahnya. Itu apa? Masalahnya. Makanya yang benarnya seperti yang penulis katakan. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan untuk usia tertuanya. Ada perempuan umurnya 100 tahun masih haid. Kita bilang apa? Ya kamu haid. Walaupun sudah nenek-nenek. Karena ilahnya adalah sebabnya darah. Bukan umur. Sebabnya adalah apa? Darah bukan umur. Nah, ini sebagian permasalahan ini tentang haid. Masih ada lagi setelahnya, insya Allah mungkin kita ambil lagi, insya Allah di pertemuan akan datang. Kita cukupkan dulu, kita adzan baru masuk di tanya jawab. Kita mau bertanya? Dengan
Baik. Ini ada pertanyaan dari Ikhwan langsung. Kan mimpi basah adalah tanda bagi laki-laki balik. Bagaimana kalau dia tidak mimpi-mimpi? Iya. Kan ada tanda lain. Kan itu salah satunya. Salah satu tanda balik adalah seorang mimpi basah. Mimpi berjima keluar maninya. Berarti dia sudah balik. Tanda kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Enggak. Kalau belum mimpi-mimpi, lihat. Periksa. Enggak. Kalau sudah ada rumput di sekitar, ya kan? Maka balik. Balik. Ya kan? Kalau enggak muncul-muncul juga, ya belum. Tunggu umur. Kebanyakan orang balik. Usia berapa? 15 tahun. Iya kan? Seperti itu. Baik, kemudian ini pertanyaan lagi. Kertas. Saya pernah mengira sudah berhenti haid karena memang sudah seminggu. Akhirnya karena memang sudah seminggu. Akhirnya saya mandi wajib dan melakukan hubungan dengan suami. Tapi besoknya ternyata ada keluar beberapa tetes. Tapi sudah berubah warna merah pudar. Bagaimana hukum saya berhubungan saat itu bersama suami? Iya. Kalau sudah keluar tanda suci, itu yang dilihat. Kalau waktu itu sudah keluar tanda suci, akhirnya kita mandi. Tanda suci itu ada dua. Yang pertama qasatul baido, adanya cairan putih. Kan orang haid itu kan darah sampai keruh, coklat, sampai kuning. Setelah itu putih. Iya. Kalau ada keluar tanda cairan putih, atau ada juga perempuan enggak cairan. Kering di tempat keluarnya. Dia masukkan kapas di situ atau tisu, tidak ada lagi apa-apa, sudah suci. Setelah itu dia mandi, kemudian berhubungan badan sama suami, keluar lagi setelahnya. Apakah itu haid atau bukan? Bukan. Kalau sudah keluar tanda suci. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna la na'uddu suprata wal qudrata ba'da tuhuri syai'a. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kami di masa Nabi SAW tidak menghitung sebagai haid yang coklat atau yang warna keruh sebagai darah haid kalau sudah keluar tanda suci. Jadi dilihat keadaan kita di sini. Kalau sewaktu itu sudah keluar tanda suci, akhirnya kita mandi. Ya. Dan memang sudah selesai masa haid kita. Maka tidak mengapa. Itu bukan lagi darah haid. Bisa saja itu adalah karena urat atau gesekan yang ada, yang terjadi ketika hubungan suami istri. Sehingga menyebabkan apa? Keluar darah. Menyebabkan keluar darah. Itu wallahu alam. Ini pertanyaan berikutnya. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana tentang akhwat yang rajin taklim, tapi rajin juga nonton sinetron. Iya. Ya ini karena ya minta nasihat ya kita, karena hak muslim itu kalau minta nasihat kita harus nasihati. Harus nasihati. Iya. Seorang muslim, demikian pula muslimah, itu ciri mereka adalah semangat untuk berilmu dan semangat untuk mengamalkan ilmu. Artinya semangat dia ta'lim, tapi dia juga semangat untuk mempraktekkan apa yang dia dengar di ta'lim. Itu cirinya muslimah. Demikian pula muslim. Itu ciri. Bahkan disebutkan oleh Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil, anaknya Syekh Mukbil, di dalam kitab Sifat
Almar'atus solehah, sifat perempuan solehah itu, dia semangat berilmu dan semangat mengamalkan ilmu. Artinya, kalau kita sudah tahu ilmunya, itu kita amalkan. Itu kita amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia semangat terhadap kebaikan. Itu ciri muslimah. Demikian pula ciri setiap muslim. Mereka semangat terhadap kebaikan. Dan mereka tidak mau menyia-nyiakan waktunya di dalam perkara yang membuatnya nanti lalai dari Allah. Itu orang yang beriman. Mereka lakukan itu karena mengamalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangat kamu di atas yang bermanfaat atasmu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Juga mereka mengamalkan apa yang Nabi SAW katakan. Badiru bil amali fitanan. Bersegeralah dalam beramal sebelum datangnya ujian. Mumpung hari-hari ini kita mudah beramal, kita lakukan amalan. Sebelum datang cobaan. Yang kadang, kata Nabi SAW, kakito illailil mudlim. Seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Kadang seorang nanti datang fitnah, ya bi'udinahu bi'arodim minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dari sedikit dari dunia. Dan juga mereka lakukan karena ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh anak yang kita punya, harta yang kita miliki menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai gara-gara ada HP kita lalai. Kita lebih habiskan ke sinetron, ya, silsilah, bukan silsilah tauhid, tapi silsilah film bersambung. Sibuk dengan layangan putus. Ini kan ahwat sekarang aneh. Iya. Lebih sibuk pikir urusan layangan putus itu semua bohong. Itu kan orang cuma belum lagi yang main laki-laki, perempuan, hanya acting saja. Kita sibuk menghabiskan umur dengan itu. Menghabiskan umur dengan itu. Itu akan membuat kita merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladak. Wala tulhikum amwalukum wala auladuk an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah. Jangan sampai kita punya HP bagus, internetnya cepat, kita lalai dari Allah. Dan Allah katakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu gara-gara anak lalai, gara-gara harta lalai, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah yang merugi. Karena masalahnya kita datang kepada Allah nanti, kita akan ditanya. An umrihi fima ablah. Tentang umurnya, di mana dihabiskan. Masa kita mau jawab habis di sinetron? Kan tidak cocok. Bagus jawaban kita, saya habis di majelis taklim. Saya habis dalam sholat. Habis dalam dzikir. Iya. Wa an syababi fima ablah, fima apna. Tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Iya, kalau kita masih kuat, ya, umur kita belum 40. Ya, karena masa muda itu kan dari balik sampai 40-an. Itu muda namanya. Masa kuat. Iya. Di mana kita habiskan? Kemudian wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, di mana diambil, di mana dibelanjakan. Ya. Jangan sampai ini pulsa kita beli, kita habiskan untuk sinetron.
Kan akan ditanya, di mana dihabiskan? Yang terakhir, wan ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, di mana dia amalkan. Kita sudah ta'lim, rajin, tapi amalannya gimana? Kan akan ditanya. Akan ditanya. Iya. Makanya kita nasihatkan ya sayangi umur kita, sayangi masa kuatnya, sayangi hartanya, sayangi ilmu yang kita punya. Sayangi ilmu yang kita punya. Jangan kita buang di perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Wallahu alam. Ini semuanya tentunya hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada teman tak seperti itu, kita nasihati saja dan doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum apabila wanita haid tapi sudah bersih? Misal bersihnya sudah 2 hari. Kemudian dia melakukan hubungan intim dengan suami tapi di saat selesai berhubungan tiba-tiba darah keluar lagi. Bagaimana hukum hubungan? Oh, ini tadi sudah sama. Ini tadi sudah kita jawab. Bismillah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya akhwat yang sedang sholat namun bentuk kakinya terlihat walaupun tetap memakai kaos kaki? Apakah ini dibolehkan? Iya. Kalau itu telapak kaki yang kelihatan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih belum katakan dimaafkan, kan tidak ada dalilnya. Terkait dengan telapak kaki, sama dengan telapak tangan. Kalau itu yang terbentuk. Adapun selain itu bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Karena syarat seorang perempuan demikian pula laki-laki itu sholat harus tertutup auratnya. Tertutup di sini maksudnya dia pakaian, dia tutup auratnya dan dia pakaian tidak tembus, tidak terawang begitu pakaiannya. Yang kedua tidak berbentuk auratnya. Tidak berbentuk auratnya. Afwan Ustadz, apakah boleh menggunakan huruf hijaiyah yang berurutan untuk menandakan kita tertawa di stiker WhatsApp? Itu hahaha. Ya pakai huruf hijaiyah. Boleh saja, alhamdulillah mubah. Cuman dengan tambahkan ketawa syar'i. Karena kalau dibilang hahaha baru bilang ketawa syar'i, butuh dalil. Butuh dalil. Iya kan? Tapi kalau kita bilang hahaha atau hehehe pakai ha, ya itu tidak ada masalah. Yang penting tidak ada ejekan kan terhadap bahasa Al-Quran. Iya. Apakah boleh minum anggur beranak? Mana itu anggur beranak? Untuk membersihkan darah nifas, untuk menghilangkan bau dan untuk membersihkan saluran darah dalam rahim. Anggur beranak. Yang mana itu? Pertanyaannya, memabukkan enggak? Tidak memabukkan. Ya sudah, tidak ada masalah. Kalau tidak memabukkan, mau dia anggur beranak atau beribu, berbapak, tidak ada masalah. Karena ilah daripada khamar itu diharamkan adalah kalau memabukkan. Kalau memabukkan. Bukan baunya, bukan. Kalau memabukkan. Iya, itu ilah daripada pengharaman khamar. Mulai, ini ada pertanyaan berikutnya. Mulai dari mana darah nifas dihitung? Istri atau perempuan biasa sebelum lahir ada bercak darah bertanda akan keluar mulai buka 1, 2, sampai 10. Apakah dihitung mulai bercaknya Ustaz? Iya, tadi sudah kita bilang. Yang penting keluar sebab melahirkan. Yang penting keluar sebab
melahirkan. Itu sudah dianggap apa? Nifas. Sebelum atau setelahnya. Yang jelas sebabnya melahirkan. Iya, sebabnya melahirkan. Bolehkah mengantar seorang tujuan ke gereja karena profesi sebagai drive online? Iya. Kalau kita tahu akan ke situ, jangan kita terima. Kenapa kita pergi terima? Jangan kita terima. Kan kalau ditahu tujuannya, dia dari sini ke sini, sudah tidak usah diterima. Tidak usah diterima. Tidak berdosakah kita jika suami yang mencuci darah nifas atau haid istrinya, istri lagi sakit, ya tidak berdosa, alhamdulillah. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW fi mihnati ahli. Adalah Nabi SAW beliau berada dalam pekerjaan keluarganya. Pekerjaan keluarganya. Menjahit, memasak, mencuci, biasa. Tidak berdosa. Apalagi istri lagi sakit. Apalagi istri lagi sakit. Iya. Jika kerja di bank dianggap haram termasuk obed dan supir. Bagaimana dengan menjadi nasabah bank? Bukankah uang nasabah merupakan proses riba? Kita simpan di bank untuk apa? Itu saja pertanyaannya. Kalau kita simpan uang di bank untuk deposit supaya digandakan, haram riba. Tapi kalau kita simpan untuk menjaga harta, kalau simpan di bawah bantal tidak aman, ya kan? Di bawah kasur tidak aman, boleh kita simpan, ya kan? Untuk menyelamatkan apa? Harta. Kalaupun mereka akan gunakan, itu kan urusannya. Kita mau menjaga harta. Kita mau menjaga harta. Karena al-ithmu alal mubashir, dosa adalah bagi yang nanti yang melakukannya, bukan kita. Kita cuma mau aman uangnya untuk menyimpannya. Untuk menyimpannya. Itu difatwakan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hukum buka rekening untuk menyimpan uang supaya aman. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Alhamdulillah suami saya rajin bersedekah. Tapi uang yang disedekahkan dari hutang ke temannya. Katanya nanti diganti kalau sudah ada rezeki. Tapi kan umur tidak ada yang tahu Ustaz. Jadi kadang sedekah pinjam uang temannya. Jadi saya tidak tahu jumlahnya berapa Ustaz. Nanti kalau suami saya tidak ada, cara saya menggantinya bagaimana Ustaz? Saya juga bingung. Iya. Iya, jangankan kita saja istrinya tidak tahu caranya, apalagi saya. Bukan orang dalam situ. Dan lebih utama mana Ustaz? Bersedekah tapi punya utang, atau sedekah nanti saja kalau ada rezeki. Iya. Ya, ini kita harus pahami baik-baik bahwa kita kasih makan istri itu sudah bersedekah. Karena sebagian orang menyumbang ke masjid baru dianggap dirinya apa? Bersedekah. Jadi sehingga dia bebani dirinya hal yang dia tidak mampu. Iya. Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Bahwa seorang suapkan ke istrinya satu suap makanan, dia beri makan, itu adalah sedekah. Bahkan kalau sedekah sunnah memang begitu. Nabi katakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan orang yang wajib kamu biayai. Mulai di situ. Kalau itu kita mampu, itu sudah sedekah namanya. Sudah sedekah. Iya. Tidak boleh kalau kita mau bersedekah,
pergi berutang. Kecuali kita yakin kita memang akan ada uang. Cuman sekarang ada musim sedekah, kalau lewat akan lewat. Maka boleh kita berutang dulu, nanti kita ganti dengan uang kita. Kalau kita yakin ada uang. Adapun kalau tidak, jangan. Jangan bersedekah. Jangan bersedekah. Karena sedekah itu harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan. Iya, tentang diri kita, bahkan tentang istri, anak yang kita akan tinggalkan. Pernah di masa Nabi SAW, ada seorang yang ingin bersedekah dengan seluruh hartanya. Karena dia bilang dia hanya punya satu orang anak perempuan. Kan kalau anak perempuan kan dia nikah, ya suaminya yang tanggung. Dia bilang kepada Nabi SAW waktu itu dia sakit di Mekah. Dia bertanya kepada Nabi, apa atas sedekah bi kulli mali? Apakah saya boleh bersedekah dengan seluruh hartaku? Nabi bilang, enggak boleh. Dia bilang, setengah. Nabi bilang, enggak boleh. Enggak boleh setengah. Iya. Terus dia bilang lagi, thuluth, bagaimana kalau sepertiga? Nabi baru bilang, as-thuluth wa thuluth katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Ini dia punya harta. Sepertiga saja dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan ilahnya. Kamu meninggalkan anak, istrimu dalam keadaan tidak meminta-minta kepada orang, itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya, artinya kalau kita punya keluarga, kita jadikan warisan, itu lebih utama karena keluarga. Mulai dengan yang kita biayai. Ya, mulai dengan yang kita biayai. Itu sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib ya wajib kita keluarkan ke orang yang memang sudah disebutkan di Quran. Yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini sedekah sunnah. Iya, kita tidak boleh memaksa. Para sahabat juga pernah di masa Nabi SAW. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW orang-orang miskinnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlad dutur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami. Artinya kami ini orang yang tidak mampu, apa harus kami lakukan? Apakah harus berutang, sedekah atau gimana? Iya. Nabi SAW malah mengajarkan kepada mereka sesuatu yang kalau dia lakukan itu bisa melombai orang kaya. Nabi ajarkan kepadanya kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat 5 waktu. Berzikir dengan sholat di sholat 5 waktu. Mereka lakukan. Tapi setelah itu diketahui oleh orang kaya lagi. Diketahui oleh orang kaya. Datang lagi mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, teman-teman kami dari orang kaya juga tahu itu masalah. Mereka sekarang mereka bersedekah, juga mereka berzikir. Setelah sholat, apa kata Nabi kepadanya? Apakah Nabi bilang, sudah kamu berzikir, kamu berutang. Apa kata Nabi kepadanya? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu kita bersedekah, jangan dipaksa. Kan banyak amalan yang lain. Banyak amalan yang lain. Itu wallahualam nasihat kita kepada orang yang berutang. Untuk bersedekah dengan sedekah sunnah wallahualam. Kemudian berikutnya. Ustadz, bagaimana jika seorang suami aktif dalam kajian, bahkan saat kewalahan dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah? Mana yang lebih didahulukan jika taklimnya bersamaan? Jika taklimnya bersamaan, istri membutuhkannya. Dia dahulukan istri. Karena wajib kita menjaga istri kita, wajib kita melayani istri kita kalau dia butuh. Iya, hukumnya taklim adalah sunnah. Apalagi sekarang ini bisa kita dengarkan secara apa? Online kalau memang ada tabrakan dengan istri.
Ya, ada kegiatan. Karena wajib kita menjaga istri kita. Karena kita mengambil istri kita itu menghalalkan kemaluannya, kehormatannya dengan kalimat Allah. Dengan akad, kita sudah berjanji dalam akad untuk memberikan kehidupan, pelayanan kepadanya. Memberikan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, ya, dan kebutuhan batinnya. Kalau ada tabrakan dengan istri, ya, dengan kajian, maka dahulukan istri. Bagaimana hukumnya suami selalu mendesak istri? Karena sudah menunggu terlalu lama sampai seminggu. Akhirnya istri mandi wajib karena melihat cairan yang keluar sudah bukan warna merah seperti awal keluarnya. Iya. Kalau dia mendesak masih ada darah, maksudnya mendesak untuk berhubungan badan, tidak boleh selama masih keluar darah. Kalau masih bercak. Walaupun bukan seperti keluar di awal, tidak boleh, haram. Nanti akan disebutkan dalil akan haramnya istri mendatangi suaminya. Iya. Kalau mendesak, kita layani saja. Kan boleh pakai yang lain. Iya kan? Kan Nabi SAW katakan ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu tentang perempuan yang sedang haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan itu adalah darah kotor najis, jauhi perempuan saat haid. Ketika turun ayat ini belum bilang isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan semuanya kecuali berhubungan badan. Yang tidak boleh adalah memasukkan timba ke sumur. Sumur yang itu, sumur khusus. Adapun paha, perut, dada, leher, semua halal. Silakan dilakukan. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, karena Nabi SAW ya'muruni fa'taziru wa yubashiruni wa ana haid. Adalah Nabi SAW memerintahkanku, menyuruhku untuk pakai sarung. Sarung itu yang dipakai di pusar sampai ke lutut. Artinya di atas telanjang, di bawah telanjang. Nabi menyuruhku pakai sarung dan belum mencumbuiku padahal saya haid. Tinggal jangan didesak. Kan tidak harus itu suami puas dengan yang memasukkan ke situ. Kan bisa dipuaskan dengan cara lain. Dengan cara lain. Kan boleh keluar mani di selain itu. Ini mohon maaf kalau anak muda. Ya. Berat kita pikirkan ya. Enggak apa-apa. Sabar ya. Iya. Sabar saudara. Ini ilmu penting. Nanti kalau antum menikah antum sudah tahu. Baik. Jadi boleh. Ya kan? Boleh. Bahkan saat istri haid, kan onani haram. Onani haram. Haram kita berhubungan dengan tangan kita sendiri. Tapi kalau istri sedang haid, boleh kan halal. Semuanya halal. Kecuali yang satu itu. Iya kan? Kalau tangan juga enggak terlalu memuaskan, kan ada paha. Kan banyak yang dilakukan. Jadi kalau suaminya mendesak, silakan saya siap lahir batin. Kecuali satu itu. Iya. Kita tetap berhias kalau haid. Iya, supaya suaminya tetap bisa. Bagaimana hukumnya akhwat yang hampir setiap hari pulang malam tanpa mahram karena menuntut ilmu, ikut kajian? Kalau bukan jarak safar, tidak apa-apa. Selama aman di jalan. Kalau bukan jarak safar, terus aman di jalan, tidak ada gangguan, tidak ada fitnah di jalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah darah istihadah membatalkan puasa? Tidak. Darah istihadah itu tidak membatalkan puasa. Orang yang sedang keluar dari istihadah tetap wajib berpuasa. Ini ada pertanyaan.
bulan lalu keluar darah tapi berhenti 2 hari. Yang keluarnya lendir bersih tanpa campur darah. Saya pikirnya darah haid. Karena memang jadwal haidnya. Jadi tidak sholat. Tapi saya merasa was-was kenapa bersih yang keluar. Jadi saya berniat mandi. Tapi hari ketiga setelah keluar darah yang pertama, keluar darah lagi yang bersambung sampai haid sebagaimana biasanya. Qadarullah bulan ini terulang lagi, tapi bedanya belum keluar darah haid sebagaimana biasanya. Saya pikir sama dengan bulan lalu, jadi saya tidak sholat selama 2 hari itu. Apakah saya berdosa Ustadz karena meninggalkan sholat? Karena saya pikirnya sama dengan bulan lalu dan memang ini sudah jadwal haid. Iya. Pertama walaupun sudah jadwal haid, kalau keluarnya lendir bersih, itu tidak dianggap haid. Nanti dianggap haid itu kalau sudah darah. Kalau sudah apa? Darah atau coklat atau keruh. Dan bau busuk. Adapun kalau hanya lendir biasa, bukan. Iya, nanti keluar darahnya. Nanti keluar darah baru kita anggap apa? Haid. Kita tetap sholat. Tetap sholat di waktu itu. Kalau kita sudah terlanjur, ya, tidak sholat karena sangkaan kuat sebelumnya, itu adalah darah haid karena saatnya haid, maka ya kita bertobat atas itu kalau kita bangun di atas keyakinan, persangkaan kuat. Kita cukup bertobat saja. Kita cukup bertobat saja. Adapun kalau masih baru sekarang, maka kita kodok. Kalau setelah kita tahu bahwa ternyata itu bukan darah haid. Ya, ternyata itu bukan darah haid. Itu yang disebutkan. Bahkan para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan keruh atau coklat yang keluar sebelum darah haid keluar itu tidak dianggap. Sebagaimana yang keluar setelah tanda suci itu juga tidak dianggap. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun sebagiannya lagi, kalau keruh atau coklat itu keluar di masa haid, haid. Keluar di masa haid maka dianggap apa? Haid, wallahualam. Jika ada wanita yang haidnya tidak teratur. Kadang 3 hari darahnya berhenti, 2 hari haidnya ada lagi. 1 hari berhenti lagi dan seterusnya. Ketika suami mendatanginya dan setelahnya keluar darah, bagaimana hukumnya Ustaz? Orang yang tidak teratur, keluar darah haidnya, maka dia hitung dirinya haid saat ada darah. Kalau sudah keluar suci, hitung suci. Artinya kalau suaminya datang mendatanginya saat itu suci, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini bagi yang tidak teratur. Ini yang bagi yang tidak teratur. Tidak dianggap berdosa insya Allah terkait dengan itu, terkait dengan yang dia lakukan. Kemudian berikutnya, jika kebiasaan haid ada jeda 1 hari. Tidak keluar darah lalu muncul darah coklat tanda berakhir haid. Apakah 1 hari tersebut yang tidak keluar darah sama sekali masih dalam kondisi haid? Kebiasaan haid 6-7 hari. Biasanya pada hari ke-4 atau ke-5 tidak ada darah yang keluar. Iya, tergantung perempuan ini. Kalau dia biasanya, kalau dia suci akan keluar tanda qosatul baydo, cairan putih. Ya, maka dia tunggu sampai keluar cairan itu. Kalau biasanya tidak, maka hukumi cara yang kedua. Kalau kering, sudah tidak haid lagi. Kalau sudah kering tempat keluarnya, sudah tidak haid lagi. Itu caranya. Itu caranya. Jadi di sini kita melihat itu. Kita punya ciri darah haid atau ciri tanda suci atau tidak. Ya, ketika kita tidak punya ciri itu, tanda itu, maka kita pakai ukuran kering. Karena ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW sampai bertanya, gimana kalau tidak ada itu keluar? Kata Nabi, masukkan di tempat keluarnya itu supaya ditahu. Iya. Waktu itu dia tanya lagi, bagaimana cara memasukkannya? Supaya ditahu. Nabi sampai malu menjawab, Aisyah menariknya. Dan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Karena caranya itu memang ada 2. Keluar cairan atau tidak. Yaitu keringnya tempat keluar. Dilihat kita ini orang yang bertanya ini,
punya yang mana? Dari tanda suci. Iya. Kalau kita punya yang pertama keluar cairan putih, maka kita tunggu sampai ada. Sampai ada. Iya. Adapun kalau kita tandanya kering, maka saat kering kita tidak haid. Kalau keluar lagi bercak setelahnya, kalau itu masih masa kita biasa haid, anggap haid saat itu. Kalau masih di masa haid biasanya. Kalau sudah keluar dari masa haid, maka bukan. Maka bukan. Ini yang bikin rumit tentang haid. Karena setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ini wallahu alam. Kita cukupkan, masih ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin tidak memungkinkan ya. Karena Ana ada jadwal. Memang setiap dari Senin sampai Kamis ada jadwal di Baju Rupa jam 9. Jadi makanya tidak bisa sampai kita ukurkan dengan sholat, kemudian dengan perjalanan ke pondok. Jadi mohon maaf, masih ada banyak pertanyaan, belum bisa dijawab. Iya, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.